Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dilancarkan segala hajat-hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Maaf Buya, izin bertanya. Bagaimana yang dimaksud di dalam perjuangan saling menjatuhkan satu sama lain? Misalkan dalam satu lembaga pengembangan dakwah, ada manajemen sendiri yang mana bagian kontrol itu melihat kesalahan divisi lain. Jika beliau langsung melaporkan ke atasan kita tanpa beliau negur yang bersangkutan, apakah ini perjuangan yang saling menjatuhkan, Buya? Apakah ini dalam perjuangan tidak ada cinta? Bagaimana jika kita menemukan hal seperti ini, sedangkan posisi kita yang dikontrol, bukan yang kontrol? Dan bagaimana sifat bijaksananya seorang ketua ketika melihat anggotanya bersalah? Terima kasih Buya sebelumnya. Pertama adalah menjatuhkan itu adalah karena niat jelek. Ada ngiri dalam hatinya menjatuhkan orang. Enggak boleh, itu dosa. Tapi kalau mengingatkan babnya beda. Jangan dianggap menjatuhkan. Kamu menjatuhkan saya. Oh bukan, mengingatkan kamu salah. Biar kinerjamu semakin benar. Maka diingatkan. Ini biasanya orang gampang merasa menjatuhkan. Karena apa? Dia pemalas dia. Jadi ditegur katanya menjatuhkan. Ini dilaporkan katanya menjatuhkan. Lalu diingatkan nggak sadar-sadar. Disindir nggak sadar. Tolong ini ya di sini. Ya nggak ada lagi besok. Nah ini bilang menjatuhkan. Ya nggak ada pekan. Bagaimana saya sebagai orang yang dikontrol? Apa yang harus saya lakukan di saat diperlakukan semacam itu? Ya bersyukur diingatkan kok. Dilaporkan berarti kan saya mau dibenahi. Kan tidak dipecat kan? Ditegur marah. Lah ini yang nggak benar. Misalnya saya bawahan. Anda atasan saya. Kemudian Anda melihat saya salah. Anda bukan atasan saya langsung, pengontrol secara umum. Melihat saya salah, kemudian tiba-tiba yang melihat saya tadi, Anda mendiskusikan di kelas atas. Bahwasanya tukang ini yang namanya Yahya telah begini. Oh ya sudah. Ya tidak menjatuhkan, wong. Memang saya melakukan kesalahan kok. Dibahas lalu diingatkan. Diingatkan ya wajar. Kok marah? Salah kok marah. Kalau nggak mau dimarahi ya jangan salah. Waspada. Jangan gampang tersinggung. Wah ini menjatuhkan dan sebagainya. Hati kita yang kotor kalau gampang merasa dijatuhkan. Nggak ada saling. Insya Allah bukan saling menjatuhkan. Saling mengingatkan. Cuman kadang mungkin sebuah divisi itu kepalanya itu ngantuan. Jadi nggak pernah ada laporan. Laporan nggak pernah nyampe. Sementara di pengontrol ini punya kewajiban yang menyempurnakan. Kita kan saling tolong menolong. Biarpun saya definisi kebersihan, ternyata ada divisi kebersihan, kemudian ada divisi lain kotor. Saya ingin menyampaikan, oh saya melihat kok bangunan ini kok nggak benar. Saya nyampaikan ke atasan. Ya wajar, biar nanti Pak saya melacak ke bawah. Kita nyari kepala divisi yang nggak pernah ada dia. Gimana menyelesaikan bangunan berantakan nanti misalnya? Jangan gampang tersinggung, dikit-dikit mau menjatuhkan dan sebagainya menjatuhkan. Siapa kamu dijatuhkan? Ini biasanya orang ini sudah di bawah dijatuhkan. Dijatuhkan kemana lagi? Hatinya kotor kok misalnya. Tapi di sisi lain, tolonglah siapapun yang melihat bawahannya melakukan kesalahan, jangan dengan kebencian. Kalau pengen lapor, ingin membangunnya. Itu dua-duanya harus dididik dong. Yang bawah kotor hatinya, jatuh. Dia nggak mau berubah. Kesalahannya sama aja dari itu dia lagi. Sampai di saat dilaporkan di atas, saya udah tahu. Kemarin baru laporannya masuk ke sini. Dari bosnya langsung ini. Ini berarti. Tapi sisi lain ada orang memang, kalau kontrol itu jangan dianggap, kamu kok mencari-cari kesalahan. Wong kerjaan saya ngontrol, kok gimana enggak mencari-cari? Saya itu ngontrol. Kok ngurus nyari kesalahan? Kontrol kok, nyari-nyari kesalahan gimana tuh? Terus gimana ngontrol? Suruh macam gini. Oh, itu. Ini banyak orang aneh nih. Jadi kalau ada Anda ditegur, Anda senang. Tapi tolong, dari atasan sendiri, tentunya dengan cara yang baik diingatkan dulu. Kemudian, jangan ini atau syarat. Atau dilaporkan ke atasannya dulu, kepala divisinya, bahwa saya ada begini. Cuman kadang dia itu karena saking semangatnya, kepala divisinya tidur. Nggak nyambung-nyambung. Akhirnya pas rapat, mungkin di kelas atasnya lagi, nyampe belum. Nah ini jadi masalah kepala divisi begini. Misalnya ini. Kalau ada di sini misalnya. Atau di tempat lain sama juga ini. Jangan gampang tersinggung begitu. Itu jelek hati yang kotor, ditegur, tersinggung. Kotornya nyari-nyari kesalahan. Pengontrol itu di mana-mana adalah melihat kekurangan untuk diapain? Dibenahi.
Oh kekurangan. Wah kamu nyari-nyari. Kelihatan ini. Kamu nyari salah-salah. Ente kelihatan ngorok begitu seharusnya berjuang. Nah ini tidak usah marah-marah deh. Ketahui, kemudian kami sampaikan. Kalau Anda berjuang di tempat apapun selagi itu adalah atas nama Nabi Muhammad untuk Allah dan Rasulnya. Kalau Anda tidak tulus akan rugi dan rugi dan rugi. Kalau teguran itu wajar. Nabi mengatur barisan perang menyodok perutnya anak orang karena disuruh baris perutnya maju. Sodok apa? Wajar. Nggak usah ribut. Dibenahi kok marah, itu aneh sekali. Mestinya bersyukur. Ya akhi, syukran, makasih. Biar si halal saya halal, berkah, agar saya dapat pahala besar. Iya memang saya selama ini ngantuan. Kalau enggak kamu ingatkan saya tetap ngantuan. Enggak berjuang. Ya seneng dong. Bilang mau menjatuhkan, mencari-cari kesalahan. Dia ngiri sama saya. Siapa kamu diiri itu? Wong modelnya jelek begitu, ngapain ngiri-ngiri? Kan gitu loh. Maksudnya kalau ada, maksudnya jangan sampai menjadi orang jelek semacam itu, hati kotor. Di saat jadi atasan juga jangan tidak punya kasih sayang. Harus dinasihati semuanya. Layaknya sebagai atasan ngayomi. Ini semuanya bijak dong, yang bawahan ngerti. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling tulus. Maka kami selalu ingatkan di sebuah lembaga kebaikan, lembaga perjuangan dan dakwah itu semuanya itu mulia. Tukang sapunya mulia. Belum tentu dia kalah dengan ustadznya sekalipun. Ustadznya niatnya nggak benar, rendah. Tukang sapu, tukang masak, tukang bersih-bersih, ini semuanya ada. Dan hendaknya kita jangan merendahkan siapapun. Biarpun dia tanya, saya ingat sebuah kisah, ada seorang tua, seorang anak berkata, Abah. Kenapa nak? Ada tukang sampah, Abah. Kau yang tukang sampah, dia yang membersihkan. Ngerti enggak kau? Betul enggak? Kau yang tukang sampah, suka buang-buang sampah. Dia yang membersihkan sampah. Jangan gini-gini. Harusnya kadang kita gampang merendahkan siapapun. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Allah a'lam bishawab.